Ibu bapak, kenapa kita perlu membahas apa tadi? Menata hati, ya, menyambut bulan suci, ya. Kenapa kita harus bahas ini? Karena saudara-saudaraku tercinta, saum Ramadan itu melibatkan 4 sisi kemanusiaan. Saum Ramadan itu melibatkan 4 sisi kemanusiaan. 1, manusia itu memiliki sisi basyariah. Basyariah itu artinya manusia memiliki sisi fisik biologis. Jadi yang namanya saum itu melibatkan apa? 4 sisi kemanusiaan. 1 apa? Basyariah. Basyariah itu artinya aspek atau sisi fisik biologis. Ibu bapak, Anda tahu saum itu fisik. Ya, menahan lapar, dahaga. Ya. Karena fisik, ya namanya juga fisik. Otomatis syarat nanti kudu sehat. Kalau bapak ibu sakit, tidak perlu memaksakan puasa. Kalau kata dokter teh, ibu usus ibu bermasalah, ibu jangan puasa. Nurut, ulah ieu mah, dok, saya mau syahid. Tong sok lege gitu, nurut ka dokter. Ya kan? Dok, saya mah biarin mati juga. Usus bocor enggak masalah. Karena ini perintah Allah, justru salah. Kalau Anda sakit, Quran kan menetapkan wa in kuntum mardo aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kalau kamu safar, bepergian yang membuat kamu akan berat, kamu batalkan saja, ganti di hari lain. Itu kaitannya berarti dengan apa? Fisik. Jadi yang namanya saum itu pertama ada aspek basyariah. Basyariah itu apa? Fisik. Fisik Nabi dengan fisik kita sama, fisik ya. Nabi pernah pelipisnya berdarah-darah saat dilempari batu. Ketika beliau mau hijrah ke Taif. Karena perlu diingat ya teman-teman, sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu ke Taif dulu. Taif itu kurang lebih 70 km dari kota Mekah. Daerahnya dingin, ya, daerah pertanian. Sampai sekarang daerah pertanian. Nah sekarang dikembangkan lagi bukan hanya pertanian. Itu untuk bikin parfum, banyak perkebunan mawar ya di sana. Nah, Nabi dilempari batu, pelipisnya berdarah-darah. Tidak kemudian mentang-mentang beliau Nabi Muhammad dilempari batu, ayo cubrut, kuatkan gitu. Beliau juga terluka. Berarti ada unsur apa? Basyariah, sisi fisik. Sisi fisik ya. Gitu. Saum itu mengandung sisi fisik, ya, basyariah, ya, sisi fisiologis, sisi sisi yang bersifat jasadiah, ya kan? Ada lapar, ada dahaga, gitu. Nah makanya kata dokter gizi, kalau puasa kita benar secara fisik, ya emang tong ngomong iman heula, benar secara fisik. Setelah 2 minggu berat badan kudu turun 1-2 kilo. Anda mah naik 4 kilo. Ini bagaimana? Ini berarti ada yang salah dengan fisiknya, benar tuh? Iya, karena kan kenapa? Ketika tubuh kita membutuhkan 2000 kalori, ternyata yang kita makan 2500, tah nu 500 teh ditabungkeun. Yo jadi badag. Yo jadi badag. Ya tuh tiap hari 500. Nah, yang biasanya 2000 ketika puasa, saum jadi 1700. Dikurangi ta. Makanya kalau secara ilmu medis, secara ilmu gizi, kalau puasa kita benar, apa yang kita makan benar, cara berbuka benar, itu sangat dimungkinkan turun 1-2 kilo. Setelah 2 minggu, 3 minggu. Hari Anda mah naik 4 kilo. Nah, berarti
Ya anu salah. Secara fisik ya anu salah. Secara fisik ada yang salah. Mungkin salah buka. Ya, segala tuh kolak beberapa macam. Canil lah. Waluh lah, wah, ya kan gitu. Udah gitu ada makanan wajib Ustadz, yaitu gorengan. Bala-bala. Kan buka itu sunnah dengan kurma. Yang wajib itu dengan gorengan bala-bala. Nih itu fatwa khususon Indonesia. Ya kan? Nah, jadi yang namanya manusia itu ada unsur basyariah, ada unsur fisik. Nah Ustadz, ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat ke-18 ayat 110. Bahwa manusia itu, kita dengan Nabi itu sama. Secara apa? Secara fisik. Nabi punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek. Nabi makan, minum, berkeluarga, punya keturunan. Itu namanya basyariah. Ya, unsur fisiologis, ya, unsur fisik. Ayat 110 Ustaz. Kita tahu awalnya ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ya Ibu Bapak, di situ jelas sekali dikatakan ada kata basyar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, sungguh aku hanya manusia seperti kamu. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Seperti kamu. Seperti siapa? Kita. Ya. Yang telah menerima wahyu. Nah, jadi yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad itu bukan basyariahnya, bukan fisiknya. Beliau menerima wahyu. Jadi Nabi Muhammad secara fisik itu sama dengan kita. Ingat loh. Ya, sama persis dengan kita. Sisi-sisi fisiknya, ya. Yang membedakan adalah beliau menerima wahyu, gitu. Menerima wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa wahyu yang beliau terima adalah mengajari kita sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang maha. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhan, hendaklah mengerjakan kebaikan dan jangan menyekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Allah. Yang ingin saya soroti di sini adalah kita dengan Nabi punya aspek fisik. Katakan, aku seperti kamu. Nah gitu ya. Jelas dari situ? Jadi yang namanya saum itu ada unsur basyariah. Basyariah itu aspek fisik. Ya, aspek fisik biologis. Ya, nah begitu. Makanya saum itu ada unsur fisiknya. Saum itu ada unsur fisiknya. Yang kedua, manusia itu ada unsur adamiyah. Adamiyah itu aspek sejarah. Dimensi historis sejarah. Adamiyah. Sebenarnya kalau bicara tentang sejarah manusia pasti bicara tentang Nabi Adam. Awal kehidupan manusia, Adamiyah. Nah, Ibu Bapak, sejujurnya semua yang hadir di sini
punya sejarah tentang Ramadan di masa kecil. Ya kan? Nah, sok bayangkeunnya. Sok merenung samenit we. Masa kecil Ramadan Anda seperti apa? Pernah Anda dibangunkan sama orang tua? Ya, pernah ya. Pernah Anda sahur tapi di sekolah makan permen? Jujur, aya jadi permen da eta si Ani jeung Wiwi bawa moal aya nu nyahoeun moal kieu. Gitu. Ya kan? Ya kan? Terus ada yang main apa sih? Iya nu ditapelkeun anu di apa ada ini ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin Anda gak sejaman sama saya, oke? Nah, pokoknya Bu, Pak, semua yang hadir di sini saya yakin Anda punya sejarah tentang puasa, tentang taraweh. Dulu mas saya ngalamin ke Masjid Agung, dengerin ceramah, minta tanda tangan, minta cap, taraweh kan gitu. Terus subuhna. Tapi anak-anak sekarang mah enggak. Di sini ada yang ngalamin gitu? Kudu tarawehan, kudu minta tanda tangan, kudu minta cap, ya. Bisa ke di masjid masing-masing. Sayang, itu teh sejarah unik yang mungkin hanya jadi kenangan. Ya. Ada kan? Anu ngumpulkeun kurupuk, naon, cakwe, odading kieu we. Kieu aya nu ragrag hiji. Kamu teh gimana can buka? Ih, dah sakedik, emas sakedik. Kan gitu. Jadi ingat loh, puasa itu punya sejarah. Punya histori, setiap generasi punya ceritanya masing-masing, ya. Abah Engkon itu kalau bercerita masa kecil saum puasa berbeda dengan Abah Asep. Oh Buya dia mah, Buya Asep. Ya kan? Sok. Sekarang bercerita beda. Saya dengan Ustadz Asep ceritanya beda. Ramadan di masa kecil itu. Jadi yang jelas semua orang adamiah. Jadi yang namanya saum itu punya sejarah. Belum lagi sejarah Idul Fitri. Ya. Hayang aya uwa, bibi, aki, ameh, aya amplop gitu. Angpau. Lebaran teh kikieuan we tah. Di kieu-kieu tah. Kenapa ya si uwa can masihan di kieu-kieu. Ibu, maaf ya. Umat yang lain mah belum, ya mual aya tuh umat Kristen, Hindu, Buddha, pengalaman taraweh, pengalaman sahur. Bahkan sekarang, maaf ya, non muslim juga suka ikutan buka bersama. Sok, dah buka bersama milik kita tuh, ya kan? Tapi mereka tuh, ya Allah, sampai ada murid saya non muslim, dia masuk Islam hanya karena senang ningali bukber. Kan? Kenapa dia masuk Islam? Sebab begitu ikut bukber, kamu harus login dulu. Login, you know. Login. Oke, kamu ikutan, tapi kamu kudu login dulu. Pak, akhirnya saya login masuk Islam. Hanya karena ingin menikmati. Dia non muslim ikut-ikutan berbuka, tapi nggak ada rasa. Jadi gini, nggak ada nunggu adzan, dia kayak pura-pura, yo kan gitu. Ayo kamu makan, belum adzan, kan gitu. Tapi dia non muslim, beda dengan kita. Oh adzan Allahu Akbar, bismillah, dahabad dhamma wabtallaqil wa sabatal ajru insyaallah. Bahkan ayah udah lak, udah berdoa belum? Sabatal gitu. Iya sayang, itu teh hanya sejarah itu hanya dirasakan oleh orang Islam. Maaf ya, sampai-sampai non muslim juga sekarang nih banyak saya lihat di hotelnya, di hotel kan sokaya nih. Orang non muslim pada ikutan. Dia mah senang makan-makan ya.
Tapi tetap dia nggak nikmat. Karena dia mungkin kita mah haus, kita mah lapar. Begitu bukber misalnya di hotel gitu, saya lihat kalau bukber di hotel gitu, non muslim juga ada sekarang. Ada, ikutan, ya. Ikut riweuh. Tapi tenanan nggak masalah. Semoga kayak murid saja, login dia. Ya kan? Login. Kenapa? Inilah bahagianya. Saum itu punya aspek adamiah, histori, sejarah gitu. Dan anak-anak kita akan punya sejarah yang berbeda dengan kita. Setiap generasi punya sejarah yang berbeda-beda. Bahkan kita di tempat mana sejarah berbukanya beda-beda gitu. Anda saum di Masjidil Haram, bukanya khas. Makanan tuh dari ujung ke ujung gitu kan. Ya, iya. Saum di Masjidil Haram berbuka ya. Bahkan Senin Kemis juga suka ada. Yang parah ya jamaah. Ngampar gitu ya saum Senin Kemis. Ngampar dia tuh duluan. Kan roti yang lain belum kan gitu. Karena belum azan. Disangkanya itu suguhan biasa. Nah, kan gitu. Saya bilang gak apa-apa dah. Orang-orang juga tahu kamu tuh puasa. Cik saya tuh gitu. Nah, kan gitu. Intinya adalah kita sudah ini mau ke 5 kali Ramadan. Itu ada kekhasan iktikaf di sini. Ramadan di sini tuh punya kekhasan tersendiri. Nah itu adamiah. Bahwa saum itu meninggalkan Yang ketiga, insaniah. Aspek psikologis atau psikis. Jadi manusia itu punya aspek psikis. Yang pertama punya aspek fisik, punya aspek historis, dan yang ketiga aspek psikologis. Psikis. Bapak Ibu, manusia itu sifat tabiatnya beda-beda. Aya nu ramah, aya oge nu tidak ramah tapi hatinya bersih. Tapi ada juga yang ramah hatena nipu kotor. Ari ibu mah di dia wajahnya bersih, ramah, hatenya suci. Suci bersih. Nah, jadi manusia itu tidak bisa lepas dari aspek psikologis. Nah, Anda tahu kan, saum itu ngajarin kita supaya psikis kita juga menjadi lebih dewasa. Ya, kata Nabi kalau kamu lagi berpuasa, ada yang ngajak berantem, katakan inni shaim, aku puasa. Jadi maksudnya jangan dilawan. Bu, kalau suami ibu lagi ibu puasa teh ngajak berantem aja. Dalam hati teh, ayah tong ngajak berantem wae atuh kita teh lagi puasa. Mun hayang kayak geus buka. Hayang berantem jeung mama, tunggu. Udah buka, nunggu azan ya, siap. Nah, jadi artinya kita dilatih psikis kita kudu pemaaf, kudu bisa mengendalikan marah, ya kan? Kudu bisa menjauhkan diri dari kedengkian. Karena memang manusia itu makhluk yang tidak bisa lepas dari aspek-aspek psikis, aspek-aspek kejiwaan. Kebayang gak sama Anda? Ada aspek basyariah, fisik, ada aspek adamiah, sejarah. Kenapa Bu? Saya lupa tadi. Sejarah itu penting. Karena sejarah seseorang bisa mempengaruhi psikis seseorang. Sejarah. Ya, sejarah hidup kita itu mempengaruhi psikis. Misalnya kalau Anda termasuk orang yang sama orang tuanya suka dihargai, sok atuh AA menurut kamu gimana? Jadi dia akan berani. Jadi maksudnya berani menyampaikan ide, berani menyampaikan pemikiran. Tapi kalau sejarahnya itu selalu dikatakan bodoh kamu mah sering mengecewakan mama, kamu mah. Nah jadi selalu sejarahnya itu selalu dinistakan. Bodoh kamu, gak bisa apa-apa kamu. Wah, itu anak menjadi tidak percaya diri. Makanya ada ungkapan bila anak dibesarkan dengan cacian, ya, dia belajar rendah diri.
Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Jadi jangan sepelekan sejarah perjalanan hidup. Karena sejarah perjalanan hidup akan berpengaruh pada aspek yang ketiga tadi. Apa? Aspek insaniah. Yaitu psikis, ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau ingin membaca psikis seseorang, ya baca latar belakangnya. Perjalanan hidupnya seperti apa. Makanya psikolog suka menggali perjalanan hidup Anda. Sehingga nanti ada satu benang merah. Oh, mungkin dia punya luka di masa kecil, luka hati. Mungkin dia punya kekecewaan di masa lalu. Nah itu berpengaruh. Nah makanya manusia itu ada unsur insania. Ustadz coba lihat surat Al-Ma'arij. Ya, Al-Ma'arij. Itu bicara insania. Surat ke-70 Ustadz. 70 ayat 19. Ustaz. Satu ayat Ustaz. Dan? Satu ayat aja. Satu ayat, 19 punten. Innal insana 19 sampai 22. Ya, sampai 23 deh. Sampai 23. Ya. 19 sampai 23. Salah kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallina allazina hum ala salatihim daimun. Iya, coba perhatikan ini bicara tentang aspek insaniah. Innal insan, insan. Insaniah. Tercipta suka mengeluh. Itu sifat psikis kan? Psikis kan? Ya Allah, meni hujan, tiap hari hujan. Kemarin waktu panas, meni panas. Itu kan manusia masuk mengeluh. Itu psikis kan? Suami pulang teh jam 8 malam, jam 10 malam. Ada istri ayah tuh pulang teh kantor teh jangan malam-malam atuh. Kasihan anak-anak mending gak pernah ketemu ayah. Akhirnya si suami berjuanglah pulang jam 5, jam 4. Nulis di status, jam 4 geus balik. Nah jadi. Rudet dah suami akunya jam 5 teh geus di rumah. Ongkot cenah. Akhirnya suaminya besok-besok gak pulang. Tak ada ibu masuk ke mana Ustadz duka. Nah, saya ingin cerita yang namanya manusia itu memang suka mengeluh, ya. Nah, idza masahu syarru jazua, ngeluh terus kalau dikasih susah suka putus asa. Gampang putus asa manusia, ya. Gampang putus asa. Puasa berat badan nggak turun, percuma puasa saya mah buka galau tadi ya putus asa, ya kan? Ada orang yang ngapalin Quran, nggak hafal, putus asa, akhirnya tidak ngapalin Quran, gitu, ya? Ada nggak di sini yang hari kamu masih sok ngomong sama suami, percuma, ngomong juga, orang ngomong kamana ya, manehna kamana. Jadi kamu sok ngomong, itu lah. Mending ngomong jeung ucing orang mah. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta?
Jadi Anda karena ngomong nggak ditanggapi, akhirnya udahlah. Nah itu kan putus asa. Bu, yang namanya putus asa tidak selamanya ekstrim, maaf sampai bunuh diri, enggak. Kayak gini, sholat tiap waktu sholat nyuruh, tiap disuruh susah. Akhirnya ibu ngomong ini, denger ya, besok mama mau nyuruh deui. Terserah kamu ek surga, ek neraka, eta pilihan kamu. Meureun kamu nggak sholat, meureun jeung Abu Lahab, Abu Jahal, jeung ngojai dina neraka kamu, jeung Fir'aun. Kalau sholat meureunnan kamu teh dengan para sahabat Nabi, dengan Rasulullah, terserah kamu sekarang udah kuliah, mama nggak akan ngomong lagi. Nah Ustadz eta teh naon namina? Putus asa. Yang gitu teh putus asa. Ibu, walaupun anak ibu susah diajak sholat, ulangi lagi. Sampai kapan? Sampai ibu maut. Serius, sampai ibu meninggal. Terus, tapi memang manusia itu tercipta suka putus. Wa idza massahul khairu manua. Terus kalau diberi keleluasaan harta, suka kikir. Tak sifat manusia. Jadi manusia mah mun keur miskin sok hayang berbuat baik. Da aku mamun aya duit, maraneh teh ku urang ditraktir umroh. Sok, kalau aku ada uangnya, yang ngajak opatan mah cengcai. Mun aku ada uang, aku ditraktir. Jadi memang manusia mah mun keur miskin sok dermawan, tapi wacana. Sok wacana. Tapi begitu uang sudah ada, ya. Manjo kamu eta cenah rumah kalau terjual ngelaktir kita umroh. Urang teh hayang tapi ternyata. Tapi ternyatanya bayar beak weh. Nah, Bu, yang saya ceritakan ini mitos apa fakta? Makanya orang yang hebat itu orang yang kaya dan dermawan. Kalau orang miskin dermawan, maaf ya, rada kasar, itu mah wacana jeung niat. Saya nggak punya duit, pasti wacana dah. Yeuh, mun ua aya duit, maraneh dibiayaan ku ua. Nah ya, yeuh ua kalau ada uang, keponakan semua diumrohkeun, paling 2 bus lah. Sabaraha paling 2 miliareun. Mun aya ua duit mah hayu. Jadi sebenarnya orang yang miskin itu semangat beramal solehnya suka hebat. Tapi wacana. Dongeng. Tapi orang yang benar-benar punya. Nah makanya orang hebat itu orang yang punya dan mewujudkan apa yang jadi cita-citanya. Nah gitu. Jadi teman-teman, ternyata manusia itu tercipta apa? Ketika suka ngeluh, kalau dapat kesulitan putus asa, kalau dapat kebaikan, keleluasaan harta, kikir, illal musallin, kecuali orang yang melaksanakan sholat, mereka konsisten melaksanakan sholatnya. Artinya ini cerita bahwa semua manusia begini. Semua yang hadir di sini suka ngeluh, semua yang hadir di sini kalau ada kesulitan putus asa. Semua yang hadir di sini kalau kaya kikir, itu sifat keumuman. Tapi ada pengecualian. Bila jiwanya terasah dengan sholat, dengan puasa. Nah puasa itu kan mengajarin kita kedermawanan. Puasa itu mengajarkan, Ramadan itu mengajarkan kedermawanan, mengajarkan pemaaf, mengajarkan kita bisa mengendalikan emosi, mengajarkan kita untuk sabar. Bukankah dalam puasa itu ada aspek apa tadi? Insania, aspek psikis. Yang ketiga, setelah 3 saudara-saudara, jadi setelah 3, 4, manusia itu ada aspek sosial. Anas itu artinya aspek sosial, dimensi sosial. Nah,
Anda lihat saum Ramadan itu di dalamnya ada 4 unsur. Ada basyariah, fisik. Ada adamiyah, sejarah. Ada insaniah, psikis. Ya, jiwa kita, psikis kita diasah, dibenerin. Dan ada nas. Nas itu manusia, makhluk sosial. Ibu, bapak, sebenarnya kita nggak bisa hidup tanpa lingkungan kita. Makanya manusia itu dibesarkan juga tabiat sifatnya selain oleh sejarah yang tadi, oleh lingkungan. Oleh aspek sosiogeografis. Geografinya juga, tempat fisik di mana dia berada berpengaruh. Kalau ibu punya suami orang Sukabumi yang rumahnya deket pantai Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu pantai yang ombaknya gede. Ya kan? Makanya Nyi Roro Kidul katanya senang di situ. Ya. Kan ayah nu menyembah-nyembah Nyi Roro Kidul. Nah, jadi cenah Nyi Roro Kidul teh resep di tempat anu. Nah, pernah ada orang yang punya mantu orang Pelabuhan Ratu. Eta ngobrol sama mertuana suka keras. Apa mama? Kan saya tadi sudah bilang. Neng, salaki kamu mah teu sopan. Ngomong teh meni keras. Padahal karena dia orang Pelabuhan Ratu, ketika kecil tuh kalau ngomong keras sama orang tuanya, karena kan bersahutan dengan ombak. Iya mah. Udah sholat, udah mama aku udah sholat. Jadi tiap dia ngomong ada suara ombak yang menggelagat. Pindah ke Cimahi. Tah suara jejeleguran di Pelabuhan Ratu teka bawakeun. Jadi mau nelpon teh, ya bukan begitu. Aku teh karena dia merasa ayo celugut, paham bu? Yang saya ceritakan itu mitos apa fakta? Iya fakta, bahwa orang itu akan berperilaku ditentukan juga oleh lingkungannya. Iya, oleh faktor geografisnya. Iya, orang yang hidupnya di pantai cenderung suaranya keras. Karena dari kecil, dari dia main sampai remaja itu pasti ngomong ngomong suara ombak gede, nggak mungkin pelan, iya kan? Apa? Kamu ngaji lain tuh, kan gitu, ya kan? Ya kan sih, ya kan? Tapi kalau tidak ada suara ombak, mah ngobrol mah biasa, ya lain gitu. Oh gitu, sholat encan, nggak sesuai orang menipu, gitu. Sok nu di pantai, udah sholat belum? Belum, masa? Hari ibu kamu suka nyuruh enggak masalah. Iya enggak sih? Iya. Jadi ternyata di mana Anda hidup faktor geografis mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Jadi yang namanya manusia itu makhluk sosial. Nah makanya di dalam Islam, perhatikan. Al-musohabatu tasrikut tabi'ah. Perhatikan temanmu. Karena temanmu itu bisa mengubah dirimu. Iya, teman. Bukan berarti pilih-pilih teman, maksudnya gini. Kalau Anda punya teman yang toksik, yang membuat Anda jadi suudon. Mun Anda gaul dengan yang suudon, lama-lama Anda suudon. Mun Anda suka gaul dengan orang yang suka ngomongin negatif, kamu jadi berpikir negatif. Tapi kalau kamu gaul dengan orang yang ngomongnya positif, ya, berpikirnya positif, Anda ke bawah positif. Gitu. Kenapa saya begitu dekat dengan ibu bapak di sini? Anda orang-orang soleh. Amin. Saya nggak mau kehilangan saudara-saudara. Karena ini orang-orang soleh seperti Anda tuh, masya Allah, tabarakallah, ya kan? Gitu. Sekarang gini deh, Anda ke mall, berempat. Kata yang satu teh, kita belum sholat. Belum sholat ya. Pasti cari musola. Opatanana berkomitmen dengan kita udah jam 4 loh belum sholat. Di mana ayo mau sholat tuh? Di lantai dasar, hayu atuh ke bawah, kompak. Tapi kalau misalnya yang 3 tetara sholat,
Kita sholatnya, hari mana sok suci sih ya, sholat. Hari jadi jelema tong sok suci teuing atuh hari mana? Tuh, kabayang teu, karena temennya nggak pernah sholat, yang satu bilang, kita sholat dulu yuk. Langsung melotot, yang sok suci loh. Tapi kalau teman-temannya suka sholat, kita belum sholat, cari dulu deh. Betapa pertemanan itu penting. Pertemanan itu penting. Itu yang disebut dengan manusia itu nggak bisa lepas dari lingkungannya. Nah, Anda tahu yang namanya saum itu mengajari kita untuk menciptakan lingkungan yang soleh. Itu sebabnya ya, sebenarnya saudara-saudara kita yang hidup di kelompok minoritas muslim, itu saumnya lebih hebat daripada kita. Kabayang teh, saya berada di lingkungan yang gak pernah puasa. Ya, yang puasa teh cuma saya sama Ustadz Asep, yang lainnya enggak. Berarti kan challenge-nya berat. Ya. Tapi kalau ibu mah, ya, dia puasa, jadi lingkungannya semua kondusif. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita yang berada di Eropa, Amerika, di Jepang, Australia, sebut sajalah yang minoritas muslim, mereka itu puasanya lebih hebat dari kita. Ya, lebih hebat. Hari ibu mah kan, ya rata-rata puasa. Ya. Sampai mang di belakang libur. Ya kan? Puasa mah. Jadi artinya apa? Saum itu menciptakan tidak bisa lepas dari faktor lingkungan. Nah, dan namanya manusia itu makhluk yang selalu berkaitan dengan masalah lingkungannya, ya. Nah, itu An-Nas. Ini dijelaskan dalam surat ke-49 ayat 13. Surat Al-Hujurat, ya. Surat 49. 517 ayat 13. Surat 49. Ya. Kita baca. Ayat 13, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ibu bapak, nah ini yang disebut dengan nasiyah tadi. Ya ayuhan nas, wahai manu. Di sini tidak disebut bashar, di sini tidak disebut insan, di sini tidak disebut Bani Adam, tapi disebut ya ayuhan nas, nasiyah. Sesungguhnya kami menciptakanmu dari jenis laki dan perempuan, kami menciptakanmu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kamu saling mengenal. Jadi Allah telah menciptakan kita ini berkabilah-kabilah, bersuku-suku untuk kalian saling mengenal. Supaya kalian tahu bahwa setiap suku punya tabiat, punya sifat, punya karakter yang beda-beda. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan karena kamu suku Arab, bukan karena kamu suku Sunda, suku Jawa, suku Batak. Yang paling mulia di sisimu, di sisi Allah adalah yang paling takwa. Allah Maha tahu apa yang kamu, sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, ibu, bapak, teman-teman, ini yang disebut dengan nasiyah. Jadi yang namanya manusia itu, saum Ramadan itu menyoroti 4 hal dari sisi manusia. Pertama basyariah, fisik. Yang kedua adamiyah, sejarah. Yang ketiga insaniyah, psikis. Yang keempat nasiyah,
sebagai makhluk sosial, ya. Nah, Anda bisa lihat Ramadan itu selalu di dalamnya ada 4 unsur itu. Nabi itu saat saum, beliau itu orang dermawan, tapi saat saum lebih dermawan lagi. Nah, itu nasiyah, sisi kemanusiaan beliau yang mengajari untuk berbuat baik kepada siapapun. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nah, ibu bapak, itu 4 dasar yang saya tadi katakan. Saum Ramadan itu sebenarnya menyoroti 4 hal. 1, basyariah. 2, adamiyah. 3, insaniyah. 4, nasiyah. Nah, itu dari sisi manusia secara manusia dihubungkan dengan yang lainnya juga. Nah, sekarang saya akan menyoroti unsur perangkat yang ada pada manusia. Perangkat, ya. Kalau tadi kan manusia dari sisi sosial, ya. Sekarang perangkat yang ada pada manusia. Ustadz bisa lihat surat ke-67 ayat 28. Perangkat manusia, perangkat yang ada pada manusia. Surat ke-67 ayat 23. 23 Ustaz. Surat Al-Mulk. Al-Mulk. 23. Ya. Ayat 23. Sudah ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata qalilan ma tashkurun. Ibu bapak, kalau ini nih akan menyoroti saya secara diri, Ustadz Asep secara diri pribadi. Di ayat ini dikatakan, katakanlah Allah yang telah menciptakanmu. Berarti pertama kita ini ada unsur jasad. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, dan Allah memberikan pendengaran dan penglihatan. Yang kedua indra. Jadi dalam diri kita ada jasad. Yang kedua ada wal afidah. Al afidah itu kata Imam Ghazali adalah daya fikir dan daya rasa. Alias kita sebut dengan kolbu. Jadi yang pertama yang ada pada diri manusia itu ada jasad, ada akal, ada kolbu, ya. Akal dan kolbu itu wilayahnya agak berbeda. Kalau akal itu lebih kepada hal-hal yang bersifat rasional. Kalau kolbu itu hal-hal yang bersifat spiritual. Nanti akan saya jelaskan. Jadi manusia itu di dalam diri kita ada 3 1, jasad. Nah, kalau yang istilah tadi jasad, kalau keumuman itu namanya apa? Basyariah. Tadi basyariah. Jasad kita itu kan ada unsur yang sama, telinga, hidung dan seterusnya. Perangkat organnya sama, ada jantung, ginjal. Nah, itu secara personal jasad. Yang bahasa tadi namanya basyariah. Lalu Allah memberikan indra dan memberikan afidah. Afidah itu adalah daya untuk berpikir, daya untuk merasa, yang suka disebut dengan akal dan kolbu. Jadi kalau disebut kolbu, di dalamnya ada daya untuk memahami sesuatu, ya gitu. Nah, ibu bapak, ternyata akal oleh Allah diberikan kepada kita agar berpikir. Jadi akal itu digunakan untuk berpikir, alias akal untuk tafakur, ya.
Ustadz, surat Al-Ghasyiyah ayat 19. Tafakur, berpikir. Surat ke berapa Al-Ghasyiyah tuh? Surat ke 88 Ustaz. tujuh belas. Ayat 17 ya sampai 20. Ya. Ayat 17 sampai 20. Sampai wa ilal ardi sutihat. Ya, ayat 20. Maka kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ibu bapak, itu contoh bahwa akal kita itu digunakan untuk berpikir. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Coba pikirkan ya. Bagaimana langit ditinggikan, ya. Bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan. Itu Ibu, kalau dibedah itu melahirkan berbagai disiplin ilmu, ya. Kalau unta itu bukan hanya mikirin unta, maksudnya coba pikirkan binatang-binatang, lahirlah zoologi, ilmu tentang binatang, ya. Bagaimana langit ditinggikan, lahir ilmu astronomi tentang langit-langit. Terus wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditegakkan, ilmu banyak itu, geologi, pertambangan dan seterusnya. Terus wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Nah, itu berbagai ilmu di situ ada. Ilmu tentang botanikal, tentang apa-apa, luar biasa, Bu. Saya kadang-kadang kalau merenungnya kayak gini. Ustadz pernah digigit nyamuk? Sebenarnya nyamuk itu dia bukan pemakan daging. Kalau dia itu bukan pengisap darah. Dia itu pengisap bunga-bungaan gitu, serbuk. Tapi dia mempertaruhkan nyawa. Ustadz tahu nggak? Yang mendekati Ustadz itu, yang ngambil darah Ustadz, itu teh betina. Terpercaya. Jadi Pak, nu ngadeukeutan urang. Anu ngambil darah kita itu adalah nyamuk betina. Nggak ada nyamuk jantan tahu nggak Bu? Dia teh mempertaruhkan nyawa. Ya kan? Ternyata si betina itu dia siap mempertaruhkan nyawa untuk telurnya. Jadi si telurnya teh tidak bisa dibuahin, tidak bisa diberi serbuk. Maka dia kudu cari darah. Maka dia taruhkan nyawanya mencari darah manusia. Jadi matak saya mun aya nyamuk nyocok. Udah mual sagalon, saya yakin mual kekurangan darah. Sok bager solehah, maneh teh nyedot darah aku demi anakmu, demi buah hatinya. Ya Allah sayang, sok gerak Anda baca tentang sampai gini. Oh iya ya, ternyata nggak ada nyamuk jantan yang mengambil darah, nggak ada. Jantan mah bobo gitulah. Jantan mah hanya ngasih telur. Meneluri. Setelah ada telur kan kudu hidup. Itu tidak bisa
si telur itu dikasih makan dari serbuk-serbuk bunga daun, nggak bisa. Maka kudu dari darah. Mata yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina. Itu pun demi anaknya. Tapi betina yang tidak berbuah, yang mual ikut, karena untuk apa mengorbankan dirinya? Jadi saya sejujurnya setelah baca itu, sok tetega. Nging, maneh tong ngiung-ngiung sok we. Kan sok geuleuh ngiung, ang, gitu kan. Yang bikin pusing teh ngiungan, nah bener teh. Nging, setelah saya baca itu, sekarang tuh asli loh Bu, suka antep ya, dacek saya teh mual mungkin saya teh nepi ka dibawa ke rumah sakit kekurangan darah karena disedot ku paling mual bergalon-galon ya gitu. Asal si Dede sehat. Sok bager, asal si Dede sehat nih. Karena ternyata nyamuk betina itu yang menggigit itu cuma nyamuk betina. Dan itu pun bukan untuk dia, supaya keturunannya berkelanjutan. Gitu. Asal tahu, coba Bapak, Bu, itu baru nyamuk, ya. Belum hal-hal lain. Wah, dahsyat itu, ya. Makanya kan disebutkan, coba kamu perhatikan. Di situ coba kamu lihat unta. Unta tuh unik loh, Bu. Unta itu di padang pasir. Dia bisa minum bergalon-galon. Makanya tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Zaman dulu itu orang bawa air bagaimana caranya? Unta disuruh minum. Bu, unta itu bisa bisa satu drum. Maka kata Nabi, kamu jangan minum seperti minumnya unta. Kan unta mah nah itu kita makan minum teh lek nafas. Nah aya ibu-ibu di dia mun minum boba put eta teh onta. Gitu. Put. Teh onta. Kenapa? Onta mah tabu ya. Udah gitu unta kan di padang pasir. Suka ada badai. Mata unta itu binatang yang bulu matanya paling lentik. Kalian eleh siaku onta. Anda ibu-ibu secantik apa Anda? Bulu matanya kalah sama Nah, maka diciptakanlah bulu mata anti badai. Itu belajar dari onta. Oh, Anda lihat, unta mah lentik. Kenapa? Sebab itu kalau di padang pasir terjadi badai, maka unta mah tidak gitu. Tangke geus narapel kicep, bruk. Tah, Bu ya, dahsyat itu untanya. Dia bisa nyimpen cadangan air. Makanya para saudagar zaman dulu, zaman bahula, kalau mau pergi ke Syam, ya, ke Yaman, ke Syam, itu dagangannya 2 unta. Kenapa ada 4 unta ngikutin? Itu cuma bisi di jalan kehausan, diambil airnya. Jadi airnya itu ada cadangan yang kalau Anda ambil sama sekali tidak kotor. Ya, caranya gimana? Kudu ke Arab. Jangan nanya carana kumaha, nggak ada unta susah nyontokeunana. Tapi dah sekarang mah udah nggak kayak zaman dulu. Jadi ada di tekan tertentu keluar set. Ada juga yang saking darurat disembelih, diambil cadangan airnya. Makanya ibu, apa Bu? 200 liter per unta. 200 liter Bu. Maka kalau darurat banget sampai disembelih. Daripada orang-orang mati mendingan unta maut. Diambil. Nah, tidakkah kau perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Tuh Bu,
Tete yang saya ceritakan unta baru cuma permukaannya saja. Kalau didetilkan ya, unta itu kakinya unik. Dia kan di padang pasir, tapi menentang. Nah gitu. Sebab lamun unta itu gini jeger melebes. Wah, apa itu melebes? Kan padang pasir nih, amblas. Dia seperti ada penjaga gitu tuh, ya. Nah, gitu. Ibu, eta teh masalah yang saya ceritakan tuh masalah kecil gitu kan. Masalah kecil, ya. Coba Anda lihat laba-laba. Saya ingin tanya, yang bikin sarang itu perempuan. Laba-laba perempuan. Ya. Mata perempuan mah rajin geura nyulam naon eta teh tina laba-laba. Si jantannya itu bisa dimakan oleh si betina untuk menyelamatkan anaknya. Jadi kan si jantan teh kalau maaf ya, kalau sudah udah membuahi si betinanya, si jantan dimakan ku betinanya. Ya. Kanibal, bener, kanibal dimakan supaya dia ada energi untuk ngelahirkan anak. Begitu anak-anaknya lahir, antara satu anak dengan anak lain itu saling kanibal juga untuk mempertahankan hidup. Gitu. Nah, teh masalah laba-laba. Teh cuma permukaannya saja. Saya belum cerita yang sesungguhnya. Tadi tentang nyamuk, belum cerita yang sesungguhnya. Laba-laba belum cerita yang sesungguhnya. Unta belum cerita yang sesungguhnya. Dan merpati belum saya ceritakan. Dia binatang yang setia. Iya. Mata geningan pernikahan merpati. Ya. Gitu. Kenapa tidak entog saudara-saudara? Kenapa? Kenapa dalam pernikahan bukan entog atau soang, saudara-saudara? Kan gitu. Tapi merpati, ternyata merpati itu kalau sudah satu sampai mati dia satu pasangannya. Mata simbol dari kesetiaan itu merpati. Ya. Ayah bapak-bapak, gawe teh ngurus merpati, tapi gawe teh selingkuh. Dia tidak belajar ke merpati, saudara-saudara. Kan gitu. Ya. Ibu, pembahasan merpati mengakhiri kebersamaan. Nah, udah habis waktunya, nanti dilanjutkan lagi. Jadi kita baru bercerita akal itu berfungsi untuk tafakur, ya, gitu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan umur kita nyampe, kita sudah berada di bulan Ramadan. Kapan kita puasa? 1 Ramadan, ya, insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.